Gerakan mahasiswa pada tahun 2026 ini turut serta mengangkat nama seorang mahasiswa filsafat Universitas Gadjah Mada bernama Tio Ardianto. Gerakan mahasiswa tidak melahirkan dia, tetapi turut serta mengangkat dan membesarkan namanya. Tio Ardianto adalah anak Kudus yang kuliah di Jogja. Kudus adalah salah satu nama kabupaten di Jawa Tengah, sedangkan Universitas Gadjah Mada berada di kota Yogyakarta. Perjalanan tidak lama lah, 5-6 jam dari Kudus ke Yogyakarta. Nah, di Kudus ini Tio Ardianto memproses dirinya bukan di sekolah formal, tetapi di pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Kemudian ijazahnya dia peroleh dari penyetaraan lewat program paket C. Jadi dia punya ijazah penyetaraan paket C untuk ikut daftar ke Universitas Gadjah Mada, dan akhirnya dia diterima di Fakultas Filsafat. Nah, cara dia bertutur kemudian bergaul di Jogja itu juga khas. Waktu di Kudus dia melatih diri dalam kegiatan teater. Nah, di Jogja dia bergaul dengan sebuah kelompok jamaah Ma'iyah. Pernah dengar ya, kelompok jamaah Ma'iyah? Itu adalah jamaah yang dibimbing langsung dan didirikan oleh penyair besar sekaligus aktivis sosial keagamaan. Namanya sudah tenar, Muhammad Ainun Najib atau Cak Nun. Nah, di jamaah Ma'iyah ini berisi orang-orang yang haus dengan kegiatan keagamaan dengan pemahaman yang lebih egaliter dan progresif. Memang agak berbeda dengan kajian-kajian yang dikembangkan oleh ormas-ormas yang sudah stabil seperti NU, Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Nah, jamaah Ma'iyah ini mengembangkan pola belajar keagamaan. Istilah yang mereka sering pakai adalah sinau bareng, belajar bareng. Di situ ada sekelompok jamaah putra-putri beragam asal-usul, dan suasananya memang egaliter dan informal. Nyaris tidak ada pagar-pagar yang melingkari secara ketat jamaah itu, baik dari sisi fikih maupun logika berpikir. Jamaah Ma'iyah lebih mengembangkan semangat berpikir bebas dan pemahaman keberagamaan yang egaliter dan maknawiyah. Ritualnya tetap ada seperti zikir-zikir yang secara rutin mereka lantunkan sebelum mereka melakukan kajian. Biasanya pemimpin langsungnya memang MH Ainun Najib atau Cak Nun, atau mereka anak-anak yang seusia Tio Ardianto ini memanggilnya dengan Mbah Nun. Nah, itu salah satu komunitas yang dibersamai oleh Tio Ardianto, selain juga komunitas kemahasiswaan di Universitas Gadjah Mada dan di lingkup Jogja. Di Jogja memang kota pelajar yang di situ menjadi sentra
perguruan tinggi besar. Ada UNJ, ada UIN, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri, dan ada ISI juga, Institut Seni Indonesia, dan banyak sekali perguruan tinggi swasta. Di situ memang habitat yang sangat bagus untuk perkembangan intelektual dan gaya bergaul orang-orang muda seusia kuliah. Dan dalam habitat seperti itulah Tio Ardianto berkembang. Nah, sekarang Tio Ardianto pada tahun 2026 ini menjadi ikon perlawanan mahasiswa Indonesia. Kritik-kritiknya kepada rezim Prabowo sangat lugas, tanpa teding aling-aling. Dia mengkritik program makan bergizi gratis. Dia kritik program-program pemerintah yang boros. Terkadang memang dengan diksi yang agak nyerempet-nyerempet. Dan karena itulah beberapa kelompok melaporkan Tio Ardianto ke polisi dengan alasan telah melakukan penghinaan kepada Presiden Republik Indonesia. Aktivis mahasiswa bernama Tio Ardianto ini menandai kebangkitan gerakan mahasiswa bukan saja di Yogyakarta, tetapi hampir menyebar di seluruh Indonesia. Ketika mahasiswa kembali turun ke jalan melakukan serangkaian protes kepada pemerintahan Prabowo. Ada kelemahan dan kelebihannya, tetapi overall kita harus menghargai bangkitnya kembali semangat kritis dan keberanian para mahasiswa terjun ke jalan, melakukan protes kepada pemerintahan Prabowo. Pada saat rezim penguasa mulai letoy, mulai lebay, memang mahasiswa harus terjun ke jalan melakukan kritik sosial. Itu sebuah keniscayaan. Nah, dialektika antara rezim penguasa dan gerakan mahasiswa ini yang harus kita kawal, kita bimbing agar menjadi dialektika yang produktif. Mahasiswa dengan gerakan intelektual dan gerakan massanya bisa tampil mewakili suara rakyat dan suara kebenaran dengan basis kebebasan intelektual dan kebebasan akademik, dan rezim penguasa harus mendengar dan menyerap aspirasi para mahasiswa ini. Pemerintah jangan terjebak pada pola-pola lama, memblokade gerakan mahasiswa dengan cara-cara yang represif. Itu tidak akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, lebih baik pemerintah mengambil intisari dari protes mahasiswa itu untuk memperbaiki dirinya, untuk menyempurnakan program kerjanya. Kalau itu dilakukan, maka dialektika antara dua pihak ini akan produktif. Dan inilah yang kita harapkan. Karena dialektika yang produktif antara gerakan mahasiswa dan rezim penguasa, ujung-ujungnya akan membuahkan kebaikan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa ini. Dengan cara itu, kita akan melihat pergaulan intelektual dan akademik bangsa ini akan berkembang subur